Gender adalah pembedaan peran perempuan dan laki-laki, di mana yang membentuk adalah konstruksi sosial dan kebudayaan, bukan karena konstruksi yang dibawa sejak lahir. Jika jenis kelamin adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, maka gender adalah sesuatu yang dibentuk karena pemahaman yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Gender dapat berubah dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu, bahkan dari kelas ke kelas sosial. Sedangkan jenis kelamin akan selalu tetap. Gender merupakan konstruksi yang bukan bawaan lahir, sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, waktu, suku, ras, bangsa, budaya, status sosial, pemahaman agama, ideologi, dan lain-lain. Oleh karena itu, gender bukanlah kodrat Tuhan melainkan buatan manusia, sehingga dapat dipertukarkan dan bersifat relatif. Dua elemen dasar dari gender adalah, gender tidak identik dengan jenis kelamin, dan gender merupakan dasar dari pembagian kerja di semua masyarakat. Kesetaraan gender adalah kondisi di mana antara laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama sebagai manusia dalam segala segi kehidupan. Dalam ajaran Hindu, keberadaan laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama. Di dalam Weda, personifikasi Tuhan bukan saja disimbolkan dengan wujud laki-laki, misalnya Brahma, Wisnu dan Siwa, tetapi juga dipersonifikasikan dengan wujud perempuan, seperti Saraswati, Laksmi dan Durga. Bahkan simbol perempuan sebagai personifikasi dari wujud Tuhan dianggap sebagai sakti atau kekuatan dari simbol wujud laki-laki. Bersama-sama dengan para saktinya, para dewa dapat menjalankan perannya dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam semesta. Dalam literatur Weda, kaum perempuan diberi penghormatan yang sangat tinggi. Dalam kitab Brihat Aranyaka Upanishad misalnya, salah seorang yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam kepada Maharishi Yajnavalkya tidak lain merupakan seorang perempuan suci yang bernama Gargi. Selain Gargi, wanita suci lain dalam Upanishad adalah Maitreyi, istri dari Maharishi Yajnavalkya. Dalam kitab-kitab Tantra, para bakta wanita dilihat sebagai perwujudan dari sakti dan mengagungkan yang tertinggi yakni Tuhan, sebagai ibu dari alam semesta di bawah nama dan bentuk Dewi. Begitu tingginya penghormatan terhadap perempuan dalam ajaran Hindu, dapat dilihat di dalam kitab suci Weda yang menempatkan perempuan dalam kedudukan yang tinggi. Tokoh-tokoh perempuan yang dihormati sebagai Brahmawadini seperti Wiswawara, Apala dan Gosa mendapat kedudukan yang sama dengan para Brahmana seperti Agastya, Wiswamitra, dan lain-lain. Walmiki maupun Vyasa dengan dua karya besar mereka, Ramayana dan Mahabharata, juga memberikan contoh tentang kesetaraan gender dalam susastra Hindu. Baik Ramayana maupun Mahabharata menggambarkan bagaimana para perempuan mampu menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan dalam kehidupannya. Kausalya, Sita, Kunti, serta Drupadi adalah contoh-contoh perempuan yang secara mengagumkan, baik dalam hal kecerdasan, maupun kebesaran jiwa, mampu menghadapi segala tantangan, baik dalam ranah publik, maupun kehidupan pribadi mereka. Dengan menggunakan kedua epos besar itu sebagai refleksi, kita dapat melihat bahwa laki-laki membatasi perempuan bukan karena terlalu lemah, namun karena kekuatan mereka terlalu besar. Jatuhnya bangsa-bangsa besar akibat penghinaan terhadap perempuan juga dikisahkan dalam Ramayana maupun Mahabharata. Dalam Ramayana, Rahwana dengan kerajaan Alengkanya hancur akibat penculikan terhadap Sita. Sedangkan dalam Mahabharata, perang besar keluarga Bharata terjadi, salah satunya adalah akibat penghinaan Kurawa terhadap Drupadi. Berdasarkan sloka tersebut, jelas bahwa Tuhan menciptakan manusia secara berpasangan. Ini artinya, perbedaan laki-laki dan perempuan adalah perbedaan setara yang saling melengkapi, serta harkat dan martabatnya dipandang setara dalam ajaran suci Weda. Di mana perempuan dihormati, di sanalah para dewa senang dan melimpahkan anugerahnya. Di mana perempuan tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang memberikan pahala mulia. Perilaku yang tidak mendudukkan perempuan secara terhormat bukan hanya membuat perempuan saja yang menderita, semua pihak pun terkena akibatnya. Bahkan tidak ada upacara yatnya yang akan memberikan pahala.
Selain tentang kesetaraan hak, susastra Weda bahkan juga menunjukkan bahwa perempuan bisa memiliki suami lebih dari satu. Dalam Mahabharata, Satyawati, seorang putri nelayan, mempunyai seorang putra dari Maharesi Parasara, dan kemudian kawin dengan Raja Santanu, dan memiliki 2 orang putra lagi, Citranggada dan Wicitrawirya, yang merupakan leluhur dari Pandawa dan Kurawa. Drupadi, kawin dengan 5 orang bersaudara, yakni Pandawa. Hindu percaya terhadap kekhususan sumbangsih yang diberikan perempuan kepada dunia. Perempuan memiliki tanggung jawab yang khusus dan tugas yang khusus. Terkait kode moralitas yang lebih keras yang dikenakan kepada perempuan, sebenarnya adalah pujian untuk kaum ini, sebab ini artinya diterimanya superioritas dari perempuan.